Gimana rasanya curhat sama jin? Apakah ngasih solusi yang bagus? Atau malah ember kemana-mana? Ikuti ceritanya hanya di channel ini, EF Untold Story. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja, sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu agar kita senantiasa terhindar dari gangguan yang tidak kita inginkan. Nah, kalau sudah, pasang handsfree kalian, cari posisi yang nyaman, kita mulai ceritanya. Curhat sama siapa? Cerita kali ini adalah pengalaman pribadi saya. Walaupun tidak mengalami langsung, namun saya terlibat di dalamnya. Cerita ini sekitar tahun 2002 dan terjadi di wilayah kampung kami. Waktu itu tahun 2002, ketika itu saya masih kuliah, dan waktu itu di rumah saya ada saudara yang ikut tinggal satu rumah dengan saya. Dia adalah anak dari Pak D saya, jadi masih sepupu saya. Namanya Mas Willy. Walaupun lebih muda, dia itu statusnya kakak saya, kakak sepupu. Nah, karena dia masih SMA dan aslinya di Semarang, orang tuanya tinggal di Semarang, namun dia sekolah di Jogja, maka dia tinggal satu rumah dengan saya dan satu kamar dengan saya. Ya karena memang dari kecil kami akrab, kami kemana-mana bareng, main bersama, dan otomatis teman saya yang di Jogja jadi temannya dia juga. Karena memang Mas Billy ini orangnya supel dan lucu, bisa di cross check dengan teman-temannya saat ini. Lucu dan supel sekali, bahkan lebih supel dari saya, lebih gampang mencari teman daripada saya. Oke, kembali ke ceritanya. Jadi waktu itu kami berdua sangat akrab, kemana-mana bareng. Dan ada dua lagi kawan saya yang akhirnya menjadi kawan dia, yaitu Ian dan Ari. Kami berempat, entah bagaimana ceritanya, kami sangat akrab. Bahkan kita sahabatan dan membentuk sebuah band waktu itu. Nah, saking akrabnya kami, ketika satu orang dicari nggak ada, di rumah nggak ada, di kampung nggak ada, cari aja di rumah salah satunya. Misalnya di rumah saya, pasti ketemu mereka. Atau misalnya di rumah saya dicari nggak ada, cari aja ke rumah Ian atau ke rumah Ari, pasti ketemu, pasti di situ. Tempat nongkrong kita ya 3 rumah itu, rumah saya, rumahnya Ian, atau rumahnya Ari. Nah, karena kami memang hobinya sama, yaitu masih sering ngeband, sering main band, bahkan sempat pentas di beberapa tempat. Nah, salah satu base camp kita yaitu rumahnya Ian, lebih tepatnya kamarnya Ian. Karena kamarnya Ian itu ada di dapur rumahnya, jadi cuma disekat gitu. Sedangkan pintu dapurnya Ian itu nggak pernah dikunci, kecuali rumah dalam kondisi kosong, memang benar-benar kosong. Itu siapa yang terakhir meninggalkan rumah, dia yang kunci, biasanya seperti itu. Nah, selama masih ada orang di dalam itu, rumah nggak pernah dikunci. Makanya kawan-kawannya Ian, nggak cuman kami, itu sudah biasa ya keluar masuk. Ya tetap aja kita permisi, assalamualaikum, cuman masuk, kemudian langsung masuk kamarnya. Bahkan ketika nggak ada si Ian, ketika nggak ada orang di rumah, kita nggak ngelihat ada orang di rumah, kita masuk rumah dan masuk ke kamarnya sambil nunggu Ian. Kita zaman dulu nyalain tape, nyalain dengerin lagu dari kaset atau mainan gitar di dalamnya kamar Ian, itu hal yang wajar. Jadi ketika ibunya Ian ngelihat di dalam kamar kok cuman kita, Ian yang nggak ada, itu kadang malah nanya, "Loh, Iannya kemana?" "Belum pulang itu, Bu, mungkin lembur." "Oh alah,
Ya udah ditunggu aja di situ. Nah terus tiba-tiba dibikinin teh, dibikinin kopi sama gorengan. Ya pokoknya kita bener-bener dibaikin lah di situ lah. Kita sampai kadang sungkan sendiri ya. Tapi ya gimana karena udah biasa. Sedangkan posisi rumahnya Ian, begitu pintu keluar dari dapur itu langsung pekarangan. Dan di sampingnya ada sebuah sungai kecil, ya kita nyebutnya itu kalen. Di sampingnya lagi ada kolam-kolam ikan. Dan di sampingnya lagi adalah sungai besar, yaitu Sungai Konteng atau Kali Konteng kita nyebutnya. Bahkan dari kamarnya Ian selalu terdengar suara gemerujuk air terjun dari Sungai Konteng itu, karena memang di dekat situ ada bendungannya. Nah sebenarnya kita juga sering mengalami hal-hal yang gaib dan mistis di area situ, cuman kita akan menceritakan di video lain. Kita akan fokus di video yang curhat sama jin ini. Satu lagi, karena kamar Ian itu ibaratnya semi base camp, kita sering banget nongkrong di situ. Bahkan ketika kita akan latihan ngeband, sering banget kita mengulik lagu baru yang lagi viral di kamarnya Ian, atau bahkan bikin lagu baru ciptaan kita sendiri di dalam kamarnya Ian itu. Jadi kita memang benar-benar seperti rumah keduanya itu di rumahnya Ian ini. Oke, singkat cerita, pada waktu itu kita memasuki bulan Ramadan pada waktu tersebut. Nah karena bulan Ramadan, otomatis waktu perkuliahan dan sekolah pun lebih cepat pulangnya daripada waktu yang biasa. Nah dengan video ini sekaligus bantahan jika ada yang bilang bulan puasa itu jin dan setan diikat di penjara biar gak bisa mengganggu orang. Nah dengan video ini kami akan ceritakan bahwa kejadian gaib dan mistis terjadi di bulan Ramadan. Bahkan kami sering mengalaminya di bulan Ramadan, justru di bulan Ramadan. Nah ceritanya seperti ini. Pada waktu itu saya pulang kuliah, masih agak siang, sekitar asar, jam 3-an pulang. Kemudian gak lama Mas Willy juga pulang dari sekolah. Dari raut mukanya terlihat kalau dia itu merasa kayak bete dan capek antara fisik dan bete hatinya. Tapi waktu itu dia pulang sekolah langsung masuk ke kamar dan tidur. Ya udah biarin aja karena memang puasa kan enaknya tidur kan ya. Nah singkat cerita, saat akan menjelang buka puasa, saat akan menjelang maghrib, seperti biasa ibu saya itu menyiapkan hidangan untuk buka puasa. Dan di situ sudah disiapkan banyak sekali, baik dari minuman, snack, bahkan sudah ada nasi dengan berbagai macam lauk. Nah waktu itu ibu saya komentar, "Di mana Willy?" "Oh lagi tidur bu." "Bangunin dong, ini kan mau maghrib. Apa dia gak mau buka puasa?" Nah disuruh bangunin Mas Willy, karena saya ini emang orangnya males-malesan, entar dulu deh, nanti aja. Nah gak lama kemudian adzan maghrib berkumandang. Tiba saatnya berbuka puasa. Ketika saya udah makan, minum, ibu nanya lagi, "Mana Willy? Kok gak ikut buka?" Nah itu pas saya baru ingat, oh iya saya suruh bangunin. Oke, saya bangunin. Begitu saya berdiri, ternyata Mas Willy itu udah bangun. Cuman tatapannya itu kosong dan seperti memang orang bangun tidur masih belum genap nyawanya gitu. Dia masih jalan, meja makan dia lewati. Kita semua melihatnya Mas Willy itu seperti, ini anak mau kemana? Loh ini kemana? Ternyata dia gak menuju ke meja makan. Nah ibu saya bilang, "Loh udah maghrib kok gak mau buka sih?" Tiba-tiba kita lihat kamar mandi itu lampunya nyala. Jadi informasi aja, kamar mandi di rumah kami itu didesain oleh bapak biar jika ada orang yang masuk ke kamar mandi dan menutup pintu, lampunya akan otomatis nyala. Dan begitu pintunya dibuka lagi, lampunya akan mati. Ya salah satu upaya untuk mengurangi biaya listrik waktu itu ya, sebelum ada ditemukan yang canggih-canggih seperti sekarang ini. Nah waktu itu kita lihat lampu kamar mandi itu nyala. Bahkan sampai kita selesai makan, selesai membatalkan puasa, lampu kamar mandi itu tetap nyala. Sampai ibu itu agak sewot, "Willy tuh mau makan enggak? Willy tuh mau batal puasa enggak tuh? Kok enggak makan, enggak minum, malah lama-lama di kamar mandi?"
Nah jawaban saya tuh ringan banget. Udah biarin aja bu, nanti kalau butuh batal ya pasti makan kok. Nanti kalau lapar ya makan sendiri. Nah dengar itu ibu saya, oh terserah, pokoknya udah tak siapin loh ya. Nah akhirnya setelah selesai melaksanakan buka puasa, kita sholat maghrib berjamaah. Dan gak lama kemudian kita menunggu adzan untuk melaksanakan tarawih. Cuman ibu saya yang pertama kalinya, loh itu kamar mandi kok masih nyala, Willy itu kemana, ngapain di kamar mandi? Kaget lah kita, loh iya aja, kok kamar mandi dari tadi nyala, jangan-jangan ada apa-apa. Langsung saya lari. Begitu saya buka, ternyata kamar mandi itu kosong. Memang bisa posisi lampunya nyala dengan kondisi yang dikondisikan sedemikian rupa sehingga lampu itu nyala tetapi tidak dikunci. Jadi memang waktu itu kamar mandi nyala tapi tidak dikunci dan kosong. Terus akhirnya saya bilang ke ibu, nggak ada kok, nggak di kamar mandi berarti. Lah terus kemana? Saya jawab lagi dengan entengnya, paling ke tempat Ari kalau nggak ke tempat Ian, biasanya kan gitu. Nah ibu saya sewot, kok gitu sih? Bukannya buka di rumah, kalau mau main mbok ya nanti, buka puasa itu batal tuh di rumah dulu. Ya udah biarin toh, orang dia juga pengen buka di sana mungkin. Nah singkat cerita, kejadian itu berlalu tanpa ada yang mempermasalahkan. Dan tibalah adzan tarawih yang kita tunggu-tunggu. Seperti biasa orang tua saya berangkat ke masjid, anaknya berangkat nongkrong. Jadi pamitnya tarawih, tapi aslinya menuju ke rumah Ian untuk nongkrong. Ya mohon dimaafkan ya, karena waktu itu saya alasannya mau nyari Mas Willy. Aku gak tarawih dulu, jadi diberikan izin. Saya berangkat naik motor menuju rumahnya Ian. Dan saya yakin pasti ini Mas Willy di situ, di rumahnya Ian. Gak mungkin enggak. Begitu saya jalan, nah ada sebuah titik di mana jalan besar, jalan kampung yang besar itu, di sampingnya ada rumah-rumah warga dan di sampingnya lagi ada jalan setapak kecil yang cuma bisa dilalui oleh orang yang jalan kaki. Untuk memudahkan kita sebut saja area ini area belakang rumahnya Mbok De Surat. Saya lanjut naik motor menuju ke rumahnya Ian. Waktu itu bisa dibilang jam 7:30 lebih. Saya sampai di rumahnya Ian. Dan rumahnya Ian itu tidak seperti biasanya. Jam 7:30 itu lampunya gelap, tidak ada lampu yang menyala, tidak ada tanda-tanda kehidupan, gelap. Kelihatan kalau dari siang atau dari pagi itu ditinggal pergi. Nah waktu itu saya langsung menuju ke dapurnya dan ternyata dikunci. Itu adalah hal yang sangat-sangat jarang terjadi ya. Dapurnya dikunci, itu pintu dapur dikunci, karena selama masih ada orang itu selalu dibuka walaupun orangnya nggak di rumah. Maksudnya yang terakhir di rumah sedang keluar ke warung atau ke kolam ikan samping rumah, tapi nggak bepergian jauh, biasanya nggak pernah dikunci. Nah itu dikunci waktu saya datang. Ini benar-benar aneh atau pada keluar kota, pikir saya. Nah karena saya memang udah terbiasa di rumah itu, ya udah saya duduk di depannya. Daripada saya pulang disuruh taraweh, saya di situ duduk nungguin. Siapa tahu salah satu pemilik rumah atau teman saya ada yang datang, atau anak-anak sekitar ada yang datang. Karena memang biasanya pada nongkrong di kamarnya Ian kan. Ya udah saya tunggu di situ. Nggak lama, tiba-tiba dari jauh kelihatan lampu motor datang. Dan saya mengenali motor itu adalah motornya Ian. Setelah mendekat dan ternyata benar itu Ian. Langsung aja saya sapa, "Kamu dari mana?" "Loh, aku baru pulang kerja bro." "Ah, biasanya jam 4 udah pulang." "Enggak, ini tadi memang ada sedikit lembur karena memang mau kontaineran. Jadi di kantornya dia sedang ada pengiriman barang ke luar negeri. Jadi biasanya mereka memang pulangnya agak malam gitu." "Oh alah, baru pulang. Aku tuh dari tadi nyariin Mas Willy. Kira-kira kesini enggak ya?" "Ya aku enggak tahu bro," kata Ian.
Kalau memang dia kesini pasti nggak bisa masuk karena aku yang megang kunci. Bapak ibuku sedang keluar kota ada acara. Dan yang di rumah itu cuman aku sama kakakku. Tapi kakakku memang lagi belum pulang, memang dia juga lagi lembur. Nah, mendengar keterangan dari Ian, saya berasumsi mungkin tadi Mas Willy kesini, tapi karena pintu terkunci, pasti dia lari ke tempatnya Ari. Kemudian aku nanya Ian, kira-kira ke tempat Ari nggak ya? Oh yo pasti ke sana, kalau dia nggak di rumah pasti ke sana. Keluarnya nggak naik motor kan? Nggak, jalan. Oh yo pasti ke tempatnya Ari. Oh alah bocah. Ya wis lah. Karena aku lihat Ian itu mukanya memang terlihat capek. Reman mukanya kayak mau ditekuk-tekuk gitu. Kelihatan banget kalau dia memang capek ya. Akhirnya saya nggak jadi nongkrong tapi saya pulang. Udah akhirnya saya pulang. Begitu saya sampai di rumah, ternyata Mas Willy sudah ada di situ. Loh, kamu dari mana? Tak cari tempat Ian kok nggak ada. Dari tempat Ian, kata Mas Willy. Loh, aku tadi ketemu Ian baru pulang loh. Enggak, itu aku tadi ketemu dia, kata Mas Willy. Nah, Mas Willy ini merasa yakin kalau dia tadi ke rumahnya Ian dan dia di dalam itu ngobrol sama Ian. Sedangkan saya ke rumahnya Ian, rumahnya gelap, kosong, dan baru lihat Ian itu pulang dari kerja dan pintu rumahnya masih terkunci. Jadi siapa yang benar? Makanya kita waktu itu saling debat. Nggak mungkin Ian itu baru pulang, saya bilang kan. Mas Billy bilang enggak, dia tadi di rumah. Malah aku tadi batal puasa di sana sama ibunya Ian dikasih takjil gitu. Oh gitu, emang dikasih apa Mas? Mas Billy jawab, ya seperti biasa itu, tahu pasar, telur asin, kopi, terus ada ketan kola apem. Hah? Ketan kola apem, pikir saya. Kalau telur asin dan tahu itu memang benar kita sering dikasih itu. Kopi dan teh juga. Cuman ketan kola apem, kalau kolak mungkin karena puasa-puasa bikin kolak oke lah. Tapi kalau ketan dan apemnya itu jarang banget loh di sana itu kita dikasih makan kayak gitu. Memang itu makanan tradisional ya. Biasanya kalau ada selamatan pada bikin itu ketan kolak apem. Cuman untuk buka puasa itu sangat jarang dipakai untuk buka puasa. Terus saya tanya, lah kenapa kamu gak buka puasa di rumah aja? Batal di rumah kan bisa terus ke tempatnya Ian. Terus kata Mas Willy, orang aku tuh dari rumah jam 4 mau buka di mana? Makanya aku ke tempatnya Ian ngobrol-ngobrol sambil nunggu buka puasa gitu, ngabuburit. Sebentar. Kamu dari rumah jam 4 Mas. Lah kamu itu pulang sekolah aja udah jam 4 loh. Jam 4 tidur, terus bangun-bangun itu udah azan maghrib, udah waktunya buka. Kenapa gak batal dulu? Jawab Mas Willy, enggak, aku tuh bangun jam 4. Aku bangun jam 4, bingung mau ngapain, buka masih lama. Ya udah aku ke tempatnya Ian, aku nyariin kamu gak ada, katanya. Loh, aku tuh di depanmu loh. Aku di meja makan, lagi batal puasa, dan kamu tuh lewat di depanku, saya bilang. Enggak, aku bangun tidur jam 4 gak ada siapa-siapa, terus aku langsung ke tempatnya Ian kok. Ke kamar mandi gak? Tanya saya. Iya, ke kamar mandi bentar, terus keluar ke tempatnya Ian. Lewat pintu depan atau belakang? Lupa, katanya. Tetapi yang aneh adalah pintu kamar mandi itu masih nyala. Dan dia harusnya kalau keluar, pintunya dibuka itu harusnya lampunya mati. Tapi sampai isya itu lampu masih nyala. Dan saya yang buka karena mencari Mas Willy. Oke, lanjut. Ya udahlah Mas, yang penting kamu udah di rumah, gak terjadi apa-apa, selamat. Mas Willy malah menjawab, ya emang gak kenapa-kenapa kok, aku tempatnya Ian. Aku tadi lihat loh kamu naik motor nyariin aku. Di mana? Nah dia nyebut, kamu tadi lewat di depannya Mbok di Surat kan. Nah dia menyebut titik yang saya bilang di awal tadi. Ada suatu titik yang dimana di situ ada hanya bisa dilewatin oleh orang yang jalan kaki. Nah ternyata Mas Willy ini melihat saya naik motor ke arah berlawanan, tetapi saya nggak ngelihat. Akhirnya ya udahlah, karena udah berdebat cukup lama dan ibu saya yang dari tadi cuma ngeliatin tanpa komentar satupun, ya cuman senyum-senyum aja. Ya sudah, akhirnya kita melanjutkan aktivitas masing-masing.
Tapi dalam hati kecil saya berpikir pasti ada salah satu yang ngerjain saya ini. Kalau nggak Ian bohong sama saya, ya berarti Mas Willy bohong sama saya. Tapi ya karena anak muda kita udah sering saling ngerjain ya udah saya anggap angin lalu aja dan nggak mempermasalahkan masalah itu lagi. Dan beberapa saat setelah itu kami bertemu kembali seperti biasa. Saya, Mas Willy, Ari, dan Ian beraktivitas seperti biasa, nongkrong, main bareng, ngeband. Dan akhirnya di suatu titik di mana mereka itu akhirnya nongkrong di rumah saya, di teras rumah, sedang nongkrong-nongkrong sambil gitaran, sambil makan gorengan dan minum kopi. Pada saat asik-asiknya kita bersendaguro, tiba-tiba ibu saya keluar. Nah, sekarang ada semua katanya. Saya mau nanya nih, ini ada semua. Mas Willy waktu itu kemana? Waktu habis buka puasa itu keluar kemana? Katanya ke tempat Ian. Iya, ke tempat Ian bule katanya. Nah, Ian ditanya, kamu merasa didatengin gak? Enggak bu, kata Ian. Enggak bu, saya itu lembur dan pulangnya pas taraweh. Saya malah ketemu Mas Arwan tuh. Dia yang nungguin di depan rumah dan dia saksi kalau rumah saya itu dikunci semua, bahkan lampu aja juga belum nyala loh. Nah tuh gimana kata ibu, Mas Ian gak merasa didatengin kamu. Lah kamu ke tempat Ari mungkin katanya. Nah Ari langsung jawab, enggak, saya pergi. Rumah saya juga kosong, kalau ke tempat saya gak mungkin. Kalau ke tempat saya tetangga kanan kiri pasti lihat, pasti ngomong sama saya, itu nggak ada gitu. Nah ibu saya melanjutkan, no ternyata nggak ada juga di tempat Mas Ari. Jadi kamu kemana Will, katanya ibu. Loh bule, saya tuh ke tempat Ian, saya benar-benar ke tempat Ian. Saya tuh bangun tidur jam 4, jadi dia tuh merasa bangun jam 4 sore. Padahal yang terjadi dia bangun itu sudah adzan maghrib, alias sudah waktunya berbuka puasa. Nah dia itu merasa jam 4 bangun lalu ke tempat Ian. Ke tempat Ian, di rumah Ian, dia masuk ke kamarnya dan ngobrol seperti biasa, katanya seperti itu. Saya itu benar-benar masuk ke rumahnya Ian bule. Terus ngapain? Ya saya curhat, cerita ini segala macam. Cuman dia ini bohong, ini pasti bohong, saya ketemu dia. Nah si Ian di situ bilang, enggak demi Allah bro, kalau kamu mau saksi nih, di kantor saya itu semua tahu saya itu lembur, pulangnya malam, nggak mungkin saya jam 4 di rumah, seperti itu. Nah Mas Willy yang waktu itu akhirnya sadar, dia langsung ketakutan dan merinding. Kalau benar bukan kamu, berarti saya curhat sama siapa dong? Tapi beneran waktu aku cerita itu kamu bener-bener dengerin, jadi pendengar cerita yang baik dan ngasih solusi yang bagus loh. Dan berhasil, solusi kamu itu di luar akal kita, di luar kebiasaan kita katanya. Nah terus yang ngasih solusi kamu siapa itu? Gak ada kok, aku gak ada ngomong kayak gitu, katanya Ian. Aku bener-bener baru pulang. Nah kalau begitu yang aku ajak ngobrol siapa ya? Dan makanan yang aku makan itu apa? Kata Mas Willy. Ian langsung menanggapi, loh emangnya kamu makan apa di rumahku? Aku makan tahu pasar, telur asin sama kopi. Ada lagi ibu kamu itu ngasih ketan kola apem, tapi gak aku makan karena aku udah makan telur sama tahu aja udah kenyang. Di situ Ian kaget, hah ketan kola apem? Ibuku waktu itu tuh keluar kota, gak masak apa-apa, dan gak pernah juga masak ketan kola apem kalau gak ada acara. Maksudnya acara di sini acara selamatan atau syukuran. Biasa kalau di kampung itu pasti dikasih ketan kola apem. Nah dari percakapan itu Mas Willy baru sadar, ternyata yang diajak ngobrol, diajak curhat itu bukan temennya, bukan Ian. Namun siapapun yang diajak ngobrol itu memberikan solusi yang bagus. Buktinya beberapa saat setelah itu dia melaksanakan solusi yang diusulkan oleh yang menyerupai Ian itu dan ternyata berhasil. Karena saya saksinya beberapa hari kemudian Mas Willy ini berhasil jadian sama cewek yang diincarnya gitu loh. Walaupun mungkin ya gak bertahan lama ya, namanya anak SMA. Cuman apa yang dikasih solusi dari makhluk itu ternyata membantu.
Dan ini menjadi bukti bahwa nggak selamanya diculik jin itu jahat. Buktinya dia membantu, dan dia bisa ngasih makan yang memang benar-benar dimakan. Dan sampai sekarang ketika kita ngumpul lagi, kita masih sering membicarakan cerita itu. Dan juga sampai sekarang kita nggak tahu sebenarnya siapa atau makhluk apa yang ditemui oleh Mas Willy dan membantu memberikan solusi itu. Sebenarnya makhluk apa kita nggak tahu. Dan kita memang nggak mau menanyakan ke kiai atau orang pintar karena memang tidak mengganggu dan unik aja. Dan cerita ini adalah salah satu contoh bahwa cerita horor itu nggak harus seram. Cerita gaib, cerita mistis, tetapi nggak seram ya seperti ini. Kami nggak merasa itu seram tapi unik dan nggak terlupakan sampai sekarang. Nah mungkin sampai di sini dulu sharing cerita dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan bahasa yang masih belepotan. Mohon dukungannya dari teman-teman untuk memberikan like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bertumbuh. Silahkan komen dengan sesuka hati, mau saran kritik juga boleh. Dan terima kasih sudah mendengarkan cerita sampai terakhir, sampai selesai. Dan terima kasih banyak atas dukungannya. Sampai jumpa di lain video dan assalamualaikum. Semoga kalian sehat selalu.